Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Rauf Singkil, penulis kitab Tarjumanul Mustafid yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita terakhir sudah sampai pada halaman 422, yakni ayat ke-30 dari surat Al-Ahzab. Kita lanjutkan sekarang dengan halaman berikutnya, ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Dan barang siapa berbuat taat daripada kamu bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami nugrahai akan dia pahalanya seperti dua pahala yang lain seperti dua pahala yang lain daripadanya perempuan. Ini artinya walaupun yang disebut itu laki-laki, tapi perempuan pun mendapat pahala yang sama. Jadi istilahnya, jadi sudah ada kesadaran dari dulu bahwa ketika domirnya itu domir laki-laki di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Faidah, ketahui olehmu he saudaraku daripada juzuk wa may yaqnut ini lagi ke bawah, tiadalah hamba nyatakan ikhtilaf antara segala qari yang tiga pada membaca an-nabi dan an-nabiyun, dan wahwa dan wahiyah, dan buyut dan yahsabu, maka hendaklah dikiaskan segala yang kemudian dengan segala yang dahulunya, melainkan pada tempat yang tak dapat tiada menyebut akan dia, maka hamba sebutkan jua insyaallah ta'ala. Wabillahi taufiq. Ini penjelasan mungkin dari murid dari Abdul Rauf Singkil, yaitu Daud Ar-Rumi, yang membuat catatan-catatan tentang qiraah itu. Wa'atadna laha rizqan karima, maka kami senggerahakan baginya, yakni segala istri Nabi, rizki yang lebih mulia di dalam surga. Ya, ini karena yang diajak bicara di sini adalah ya nisa an-nabi, para istri Nabi. Ya nisa an-nabi lasta ka ahadim minan nis. Lastunna ka ahadim minan nisa'i in taqaitunna fala taqda'na bil qawli fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Hai segala perempuan Nabi, jangan kamu sekalian seperti seorang daripada
segala perempuan yang lain jika takut kamu akan Allah Ta'ala. Jadi walaupun di sini khitabnya itu atau apa, khitab itu jenis kalimatnya itu bukan kalimat perintah atau larangan, tapi ini kalimat berita, lasta, ya, lastunna itu menunjukkan berita, bukan lain kalau apa namanya litakunna, ya agar kalian, nah itu perintah, tapi ini lastunna, tetapi oleh Abdul Rauf Singkil diterjemahkan dengan jangan kamu sekalian seperti seorang daripada segala perempuan yang lain. Jika takut kamu akan Allah Ta'ala, maka bahwasanya jika takut kamu akan Allah Ta'ala, maka bahwasanya kamu terlebih besar martabat kamu. Maka jangan kamu menjawab kata dengan kata yang lemah lembut. Ya, saya kira makna lemah lembut ini yang bernada apa ya, merangsang gairah, mungkin begitu ya dimaksudnya. Kalau lemah lembut dalam pengertian memakai bahasa yang tidak kasar itu tidak masalah. Di sini yang dianu itu adalah lemah lembut dalam pengertian lalu, karena ada berikutnya nanti kata berikutnya kan fayat mau ladzi fi qalbihi marad. Dengan kata yang lemah lembut bagi segala laki-laki, maka jadi tamak orang yang ada di dalam hatinya nifak. Ya, ini saya kira maka lebih lebih mengena kalau diterjemahkan dengan lemah lembutnya itu yakhdhna bil qauli, itu adalah perkataan yang menimbulkan atau yang merangsang gairah. Waqulna, baru ini kali ini perintah. Waqulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikun, dan kata oleh kamu dengan kata yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang ya wajar diterima oleh masyarakat. Ya, itu kalimat yang pantas, dengan tiada khudu dan tetap kamu di dalam segala rumah kamu. Jadi ini perintah kepada istri-istri Nabi untuk tidak keluar, gitu. Ya, kecuali kalau diajak oleh Nabi baru keluar. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kamu keluar seperti keluar orang jahiliyah yang dulu-dulu daripada kamu dengan menyatakan kesakitnya. Ini yang agak sulit, saya berkali-kali membaca ini kurang paham ya, tapi padahal kalau yang kata tabarruj sendiri itu artinya menunjukkan hal-hal yang tersembunyi. Jadi jangan mungkin maksudnya menyatakan, mungkin kata kesakitnya ini mungkin semacam keindahan yang tersembunyi atas segala laki-laki. Ya, misalnya seperti bentuk-bentuk tubuh, bagian dari tubuh yang tadi yang bisa merangsang dan seterusnya, itu jangan dibuka di tempat umum. Nah, ini masih dalam kaitan dengan tadi, supaya orang yang munafik itu tidak tergerak hatinya untuk ya melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada istri-istri Nabi itu. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ata'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan kamu dirikanlah sembahyang dan kamu beri akan zakat dan berbuat taat kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Hanya saja dikehendaki Allah Ta'ala menghilangkan daripada kamu dosa atau kotor ya. Hai segala perempuan Nabi, dan supaya menyucikan ia akan kamu dengan suci yang sebenarnya. Tahhirakum tathhira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira.
Dan sebut oleh kamu barang yang dibacakan di dalam segala rumah kamu daripada Quran dan hadis. Ini sebetulnya agak muskil ya menerjemahkan kata hikmah dengan hadis. Karena hadis pada waktu itu belum ditulis ya. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah Ia amat sayang akan segala walinya, lagi amat tahu akan segala makhluknya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Bahwasanya segala laki-laki yang Islam dan segala perempuan dan segala mukmin laki-laki dan segala perempuan, artinya perempuan mukmin, dan segala laki-laki yang berbuat taat dan segala perempuan yang berbuat taat dan segala laki-laki yang benar pada imannya dan segala perempuan yang benar pada imannya. Was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan segala laki-laki yang sabar dan segala perempuan dan segala laki-laki yang merendahkan dirinya dan segala perempuan dan segala laki-laki yang bersedekah dan segala perempuan, was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, dan segala laki-laki yang puasa dan segala perempuan dan segala laki-laki yang memeliharakan farj mereka itu dan segala perempuan dan segala laki-laki yang baik yang banyak zikir dan segala perempuan. Nah, ini semua yang di atas tadi, semua jenis atau semua orang dengan sifat-sifat yang disebut tadi itu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, telah disegerahakan itu disediakan Allah Ta'ala bagi mereka itu ampun daripada segala maksiat dan pahala yang amat besar atas segala taat mereka itu, yaitu surga. Ini artinya seperti yang tadi sudah saya nyatakan di awal, bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada perlakuan yang berbeda di dalam masalah agama. Jadi kalau ada perbedaan itu bersifat sosial ya, sosial atau yang berkaitan dengan perbedaan fisik ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tiada ada bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila disempurnakan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya suatu pekerjaan, bahwa ada bagi mereka itu ikhtiar daripada pekerjaan mereka itu menyalah pekerjaan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini maksudnya adalah kalau Allah dan Rasul sudah menentukan, orang tidak boleh memilih yang lain gitu ya. Ini disempurnakan di sini artinya qadha kan, di sini qadha sudah menetapkan Allah dan Rasul-Nya, ya sudah, enggak usah milih yang lain-lain lagi. Faidah turun ayat ini pada pekerjaan ini, maksudnya ada padanya, pada pekerjaan maksudnya itu berkenaan dengan Abdullah bin Jahsh dan saudaranya Zainab telah ditelangkai akan dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal di kehendak Nabi akan Zaid anak Harithah. Maka benci keduanya tatkala diketahui keduanya akan dia, karena adalah pada sangka keduanya telangkai Nabi itu akan dirinya. Jadi maksudnya dua orang bersaudara ini, Abdullah bin Jahsh dan saudaranya Zainab binti Jahsh,
itu telah menerima utusan dari Nabi. Utusan dalam pengertian di sini utusan untuk mengambil Zainab sebagai istri. Nah, keduanya itu mengira bahwa yang akan mengambil istri itu adalah Nabi, tapi ternyata itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak angkatnya, ya, yang nanti tidak boleh lagi disebut anak angkat ya. Jadi orang yang dipelihara Nabi di rumahnya. Jadi anak angkatnya, Zaid bin Harithah ya. Maka dulunya sebelum kenabian dia disebut dengan Zaid bin Muhammad ya. Tapi kemudian turun ayat yang melarang itu di awal-awal surat Ahzab ini, lalu tidak disebut lagi Zaid bin Muhammad. Zaid disebut dengan Zaid bin Harithah, bapaknya namanya Harithah. Jadi ini, jadi pada sangka keduanya telangkai Nabi itu akan dirinya. Kemudian itu maka ridho keduanya karena turun ayat ini. Ya. Jadi dengan turunnya ayat ini, kalau Allah sudah memutuskan, ya orang mukmin tidak boleh mengelak, tidak boleh punya pilihan lain. Gitu. Lalu mereka ridho. Bayan ikhtilaf antara segala qari yang tiga pada membaca yudha'af laha dan minan nisa'i ini taqaitunna dan korna dan antakuna lahumul khiyarah. Adapun yudha'af itu maka Nafi' dan Hafiz membaca dia yudha'af dengan alif kemudian daripada dot. Setelah dot ada alif. Dan Abu Amr membaca dia dengan tiada alif ya, serta bertasydid ya, dengan yudha'af, bukan yudha'af, tapi yudha'af. Ainnya bertasydid. Dan adapun minan nisa ini taqaitunna maka qalun mentashilkan ya. Mentashilkan membaca dengan ringan hamzahnya yang pertama. Minan nisa'iin ya. Jadi min nisa'i hamzah pada nisa itu ditashilkan. Yang pertama, dan Duri mentahkikkan dan Hafiz mentahkikkan keduanya. Jadi ada tiga macam ya, ditashilkan yang pertama, tapi yang kedua tahkik minan nisa'iin. Jadi yang tahkik itu yang kedua, ada yang mentahkikkan yang pertama minan nisa'in. Nah, ada yang dua-duanya tahkik. Hafiz itu tahkik, bacaan di Indonesia Hafiz yaitu dibaca minan nisa'i ini taqaitunna. Dan adapun waqorna itu maka Nafi' dan Hafiz membaca dia waqorna dengan fathah qafnya, dan Abu Amr membaca dia dengan kasroh waqirna. Dan adapun antakuna lahum itu maka Nafi' dan Abu Amr membaca dia antakuna dengan tak dua titik di atas, dan Hafiz membaca dia dengan ya ayyakuna lahumul khiyaratu ya. Jadi khiyarah itu orang mengatakan itu kalau bentuk seperti itu masdar itu oleh ahli nahwu dikatakan itu boleh dimudzakarkan, boleh ditakniskan, boleh dimuannaskan, boleh dianggap betina, boleh dianggap jantan, maka bisa dibaca. Ada yang membaca ayakuna ayat dengan antakuna ya. Ini dan contoh ini dengan ya dua titik di bawah yakuna. Wallahu a'lam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan barang siapa durhaka akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka sanya telah sesat ia dengan sesat yang amat nyata. Kata mufassir, dikawinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab itu bagi Zaid. Kemudian maka jatuh penglihat Nabi kepadanya. Kemudian daripada suatu ketika maka jatuhlah di dalam hatinya kasih akan dia, dan jatuh di dalam hati Zaid benci akan dia. Maka dikatanya akan Nabi, ku kehendaki menceraikan dia. Maka sabda Nabi, jabat
dapatkan olehmu atas istrimu seperti firman Allah Ta'ala. Ya, jadi ini cerita tentang perceraian Zainab dengan Zaid bin Harisah, lalu kemudian setelah diceraikan, setelah selesai masa iddahnya, lalu dinikah oleh Nabi. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi, dan sebut olehmu tatkala kukata bagi yang, ketika kukata bagi yang diberi Allah Ta'ala. Ittaqulu, ketika kau kata, tapi tulisannya di sini kukata ya. Ketika kau kata bagi yang diberi Allah Ta'ala nikmat atasnya dengan Islam, dan kau beri, bukan ku beri saja, dan kau beri nikmat dengan merdekakan dia, kata mufasir yaitu Zaid bin Harisah adalah ia daripada tuannya jahiliyah ditebus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulunya dia itu budak zaman jahiliyah, lalu ditebus oleh Nabi, maka dimerdekakannya, maka diambilnya akan anak angkat. Ya. Jadi apa yang dikatakan? Amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubtihi wa tahsyan nas. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah jabat olehmu atas istrimu. Jabat itu pegang ya, jangan kau ceraikan. Jabat atas istrimu dan takut olehmu pekerjaan mentolak dia, dan engkau bunyikan, artinya Nabi. Jadi Nabi kepada Allah mengatakan, kamu berkata kepada Zaid bin Harisah, jangan kau ceraikan. Tapi kamu sendiri di dalam hati menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala menyatakan dia daripada mengasihi Zainab. Jadi sebetulnya Allah tahu kalau dia mengasihi Zainab, tapi disembunyikan oleh Nabi, jikalau diceraikan Zaid akan dia, niscaya engkau kawin akan dia, dan engkau takut akan segala manusia mengata bahwa Nabi kawin dengan istri anaknya. Wallahu ahaqqu an takhsya, bermula Allah Ta'ala terlebih patut bahwa engkau takutkan akan dia pada tiap-tiap suatu, dan kamu kawin akan dikau, dan tiada atasmu daripada segala kata manusia. Kemudian maka ditolak akan dia oleh Zaid, dan lalulah idahnya. Lalu firman Allah Ta'ala, falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Ini kok masih panjang ya. Mungkin sampai di situ nanti terjemahannya ya. Dan tatkala sempurnakan oleh Zaid daripadanya hajat, yakni tatkala ditolak akan dia dan tiadalah baginya hajat, telah kami kawinkan engkau dengan dia. Jadi ini cerita yang sudah saya katakan tadi. Di ayat ini disebutkan bahwa sebetulnya Nabi mengatakan kepada Zaid untuk tidak menceraikan, tapi Zaid tetap menceraikan, dan setelah diceraikan lalu dikawin oleh Nabi setelah selesai iddahnya. Nah, begitu, karena ini masih panjang, waktunya sudah sampai untuk kita akhiri, maka kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang yang saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.